Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nugraha Putra. Saya adalah sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 2 Kota Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG Batch 4 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 2540413152. Terima kasih. Untuk saat ini saya sedang uji kinerja yang berjudul Subul Iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan ibadah masing-masing. Berdoa dengan sesama, dipersilakan. Baik anak-anak semua, alhamdulillah kita sama-sama telah berdoa. Selanjutnya sebelum pembelajaran pada hari ini dapat cek absen terlebih dahulu. Bagi namanya yang Bapak panggil silakan menyebut nama hadir ya. Hadis Aisyah Andika Pratama Anissa bagus. Apa saja yang kalian lakukan sebelum berangkat sekolah? Apakah sudah sarapan semuanya? Sudah. Baik. Sebelum kita belajar ya, sebagai rasa cinta kita kepada negara kita dan sebagai rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, bahwa minta kepada kalian semua silakan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk kalian semua. Kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kembali buat baik, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, biar lebih semangat, biar lebih fresh lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Bisa kan tepuk semangat? Kita coba dulu. Tepuk semangat. Bapak ada pengaturan napas supaya kalian itu lebih fokus dan rileks. Ya, buat kalian silahkan untuk berdiri kembali. Ya, berdiri kembali, berdiri sejenak. Nah, sekarang kalian boleh tarik nafas dalam-dalamnya. Keluarkan 2 atau 3 kali. Silakan. Ayo, lagi tarik nafas. Keluarkan 2 sampai 3 kali tarik nafas. Oke, silakan bisa duduk kembali. Ke anak-anak semua ya. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Bapak mau membuat kesepakatan kepada kalian semua supaya belajar kita bisa lebih tertib, lebih tenang dan lebih tentram beserta santai. Paham? Ya. Apa Pak kesepakatannya? Untuk kesepakatannya itu Bapak mau nanya kepada kalian ya, apa yang harus kalian ketika guru sedang menjelaskan? Ayo. Apa? Anda? Oke, baik. Terus pertanyaan kedua, apa yang harus kalian lakukan ketika guru bertanya? Jawab. Oke, yang ketiga, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian sedang berdiskusi? Bekerja sama dengan teman-teman kalian. Dan yang keempat, apa yang harus kalian lakukan ketika ada yang sedang berpresentasi? Mendengarkan? Oke, baik. Oke, baik anak-anakku ya. Untuk kali ini ya, sebelum kita belajar ya, Bapak mau bertanya lagi kepada kalian. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika seseorang rajin sholatnya tetapi dia masih melakukan buang sampah? Apakah orang tersebut termasuk orang yang beriman atau tidak? Kenapa tidak beriman? Yang pertama, karena membuang sampah adalah salah satu cabang iman yang terakhir, yaitu membuang kotoran-kotoran yang ada di jalan. Baik anak-anak ya, sebelum
menjelaskan bahwasanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kali ini materi kita yaitu berkaitan dengan syu'abul iman, yaitu cabang daripada cabang iman. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama itu melalui kajian literatur dan diskusi kritis. Nanti kita buat kelompok, ya masing-masing kelompok dibuat 3 kelompok saja, mungkin dari 25 siswa kita buat 3 kelompok ya. Setelah itu kita melakukan model problem based learning yang mana nanti kita mampu merumuskan solusi atau masalah yang kita temukan. Paham sampai sini semuanya? Nah, sebelum kita belajar ya anak-anak semuanya, Bapak ada video ya, Bapak ada video yang mana video ini bisa kalian tonton sebaik-baiknya ya, supaya kita materi kita tentang suhu iman kalian bisa tonton baik-baik ya anak-anak. Kita teras itu dia kedua memahami hakikat dan mewujudkan tauhid dan syu'abul iman atau cabang iman. Yang pertama definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan. Sebagai ayat dari Al-Quran apabila sedang bertanya segera mengenal. Yang kedua senantiasa berdoa. Video topik materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan subul iman. Semuanya berhubungannya pada kalian semua, apa yang kalian temukan pada video yang tadi kita lihat? Ya Pak. Silakan Yusuf. Yang saya temukan di video tersebut, saya melihat bahwa terdapat cabang iman 77 atau yang disebut syu'abul iman dan terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ihsan, adil, dan kekuatan. Oke, bagus. Tepuk tangan buat saudara Yusuf. Oke, baik. Pertanyaan kedua yang Bapak tanyakan apa saja ya yang ada pada subul iman yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya Pak. Oke. Ada 3 bagian Pak. Adil, ihsan, sama kekuatan. Oke, jadi pelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang subul iman yang berkaitan dengan hati, lisan dan perbuatan. Tepuk tangan buat Adis. Ketiga, mengapa sih penting untuk mempelajari subul iman ini? Ada yang bisa jawab? Boleh. Oke, baik, kita tangan lagi buat anak-anak semua. Setelah ini Bapak akan menjelaskan ya, Bapak ada PowerPoint. Nah, ini PowerPoint-nya yang berkaitan dengan subul iman. Kelihatan nggak? Ya. Nah, kelihatan ya? Oke, baik. Materi pada pagi hari ini Bapak sedikit akan menjelaskan berkaitan dengan subul iman. Materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan subul iman. Nah, di sini ada definisi pengertian daripada iman. Sebelum kita lari ke subul iman, karena subul itu kan cabang. Subul iman itu artinya cabang iman. Sebelum kita mempelajari subul iman, kita perlu tahu dulu apa sih iman itu. Nah, di sini kalian bisa baca bersama-sama. Iman secara bahasa berarti kepercayaan. Sedangkan secara istilah iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Itulah yang disebut iman. Makanya kalau iman cuma di lisan saja, tidak dibarengi dengan keyakinan dalam hati kita, tidak disebut dengan iman. Yang disebut dengan iman yaitu, nah, yang menurut istilah di sini, meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu yang disebut dengan iman. Terus yang kedua nih, Bapak jelaskan ciri-ciri orang beriman. Yang pertama, ciri-ciri orang beriman yaitu meyakini dengan sepenuh hati rukun iman. Bapak mau nanya kepada kalian percaya nggak sama rukun iman? Percaya nggak? Bapak mau nanya lagi, rukun iman ada berapa? Nah, bisa sebutkan satu orang yang hafal? Iman yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua kepada. Iman ketiga antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu adalah daripada rukun iman. Nah, sebelum kita mempelajari itu kita harus yakini dengan sepenuh hati tentang rukun iman. Ya, rukun iman. Yang kedua ada ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman salah satunya tadi udah jelasin bahwa yang pertama harus percaya dengan adanya rukun iman. Yang kedua yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Bapak mau nanya lagi, apakah kalian di dalam kehidupan sehari
pekerjaan-pekerjaan yang diperintah oleh Allah seperti sholat. Bapak mau nanya, tadi kalian sholat subuh enggak? Sholat, alhamdulillah. Nah, kalau kalian orang beriman berarti kalian melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Banyak larangan Allah ya. Seperti apa? Berbuat zina, ya, meminum minuman keras, mabuk dan sebagainya itu adalah hal yang dilarang oleh Allah. Ketika kamu bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, berarti kamu termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Yang ketiga yaitu mengutamakan kebaikan dalam kehidupan, bersosialisasi dengan kehidupan kalian semua. Jika ada teman yang susah, kita wajib menolongnya. Jangan teman susah kita abaikan, kasihan. Itulah ciri-ciri orang beriman. Ketika ada teman susah, dia selalu membantu temannya yang kesusahan. Nah, yang keempat di sini materi yang Bapak akan jelaskan juga ada di sini. Ini ada sebuah hadis, ya, bukan hadis tapi hadis. Ya. Hadis Rasulullah SAW. Nah, di sini hadis Rasulullah menjelaskan iman memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan rasa malu juga merupakan bagian dari iman. Makanya kalau kalian melihat di jalan yang ada sampah, terus ada apa lagi? Ada paku di jalan, contoh biasanya di masjid ya, itu banyak jarum pentul ya yang kalian harus harus pindahkan seharusnya. Kalau kamu lihat jarum pentul atau sampah yang ada di jalan, alangkah baiknya kamu itu pindahkan sampahnya terlebih dahulu supaya tidak kecelakaan orang. Takutnya nih ada sampah pisangnya, ada sampah pisang, kalian diemin aja tuh sampah pisangnya ya, akhirnya ketika orang lewat atau motor lewat jatuh karena sampah pisang. Ketika kalian ngambil itu sampah pisang yang tadinya orang niatnya mau jatuh karena kamu udah pindahin, akhirnya kamu dapat pahala. Bisa jadi hal kecil seperti itu yang menolong kalian nanti di surga atau di akhirat. Paham sampai sini? Nah, yang kedua ada Quran surat Al-Baqarah ya, yang menjelaskan Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dan Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Nah, terus di sini ada lagi cabang-cabang iman. Nah, kalian bisa pahami di sini ya, cabang iman ada berapa nih? Ada 3 bagian, ada 3 pilar ya yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Cabang-cabang iman. Yang pertama cabang yang berkaitan dengan hati. Ya, yang berkaitan dengan hati kan tadi ada di awal iman itu hati, lisan dan perbuatan. Harus sinkron antara hati, lisan dan perbuatan kita harus sinkron. Ketika ketiganya tidak ada di dalam hati kita, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang beriman. Nah, cabang yang berkaitan dengan hati apa aja Pak? Seperti apa? Ikhlas, sabar dan tawakal. Contoh ikhlas ya. Ketika kalian menerima musibah, contoh Yusuf ya. Yusuf duitnya hilang ya. Hilang duit Yusuf tuh. Terus lalu apa yang harus Yusuf lakukan? Ketika emang Yusuf orang beriman, berarti dia harus ikhlas. Ketika Yusuf ikhlas, sabar, nanti Allah bakal balas ya. Apa yang Yusuf perbuat pada hari itu juga, ketika Yusuf hilang uangnya, dia sabar, dia ikhlas, nanti Allah akan ganti dengan harta yang lebih banyak lagi. Terus ada lagi yang kedua, cabang yang berkaitan dengan lisan, seperti membaca Al-Quran dan apa? Dan berzikir. Bapak mau nanya, kalian udah konsisten membaca Al-Quran setiap hari? Membaca Al-Quran? Alhamdulillah. Kenapa di sekolah ini setiap pagi kita adakan baca Al-Quran dan sebagainya sebagai rasa istiqomah kita supaya kita termasuk orang yang beriman. Dari apa? Dari lisan kita, zikir. Ketika kita setelah sholat zuhur biasa suka berdoa bersama. Itu adalah salah satu cabang-cabang iman. Yang terakhirnya bahwasanya belajar kali ini kita bakal ada diskusi. Makanya Bapak minta buat kalian semua nanti dibuat kelompok. Ya, Bapak minta buat kalian buat kelompok 3 kelompok. Paham? Makanya kita buat kelompok ya. Nah, karena nggak ada yang bertanya, Bapak minta silakan kalian buat 3 kelompok untuk kita diskusikan materi kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan subul iman. Nanti kertas pembahasan tugasnya Bapak kasih kepada kalian masing-masing. Paham sampai sini? Silakan kalian buat kelompok 3 kelompok masing-masing. Baik, dengarkan ya untuk konsepnya. Nanti kita mencari solusi dalam masalah materi kita pada
Ini kerja catatnya atas ini. Silakan Bapak kasih waktu untuk mengajarkan 20 menit ya. Setelah itu silakan kalian siapkan untuk mencari materi yang harus kita pelajari dengan materi-materi yang lainnya, dengan mencari materi kita dari buku paket boleh, dari PPT juga boleh untuk PowerPoint ya, atau dari artikel yang artikel, atau cari dari materi-materi yang lainnya banyak ya. Kalian punya HP, kalian gunakan HP sebaik-baiknya, cari materi kalian bisa dari artikel, terus buku paket kalian atau PowerPoint bisa kalian cari di situ. Silakan kalian boleh mengerjakan selama 20 menit. Bapak kasih waktu. Paham? Ingin ditanyakan silakan Bapak ya. Silakan ditanyakan. Kemudian dari buku itu coba saya searching di Google atau ChatGPT dan lainnya bisa saya backup aja gitu. Berarti kamu bagian lisan gimana tuh ya? Ternyata kamu itu bagian lisan. Ini bagian buatan. Berarti itu oke, ya udah silakan kerjakan. Bahwasanya setelah kita akan presentasi ya, masing-masing kelompok Bapak kasih waktu untuk presentasi ini per kelompok paling lama 7 menit. Untuk presentasi yang pertama, Bapak mohon untuk kelompok Isan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Isan ingin menampilkan presentasi dari kelompok kita, analisis masalah. 1. Cabang iman dan perubahan perbuatan amalia khususnya menjaga kebersihan dan memberikan kelakuan dan tidak tempat umum. Jadi, apakah ada yang mau bertanya untuk kelompok kita? Saya dari kelompok 2 ini bertanya, bagaimana kan melalui bisa di lingkungan sekolah atau pergaulan sehari-hari? Untuk cara penerapannya itu berkata jujur, berkata yang lembut, dan mengucapkan rasa syukur dan rasa puji terhadap Allah SWT. Kita akhiri presentasi dari kelompok Isan atau kelompok kita. Selebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Sekarang untuk kelompok materi selanjutnya, bahwasanya pembelajaran selanjutnya itu evaluasi. Ada tes evaluasi, nanti evaluasi soal kalian sekalian kerjakan. Apa soalnya itu ada 4 soal kalian kerjakan. Kalian kerjakan, Bapak kasih waktu 7 menit ya. Cukup lah buat 4 soal. Hasil evaluasi dari pembelajaran kita kalian kerjakan tes evaluasi soalnya. Bapak kasih waktu 7 menit. Sebenarnya tepuk semangat. Empat soal ya. Nanti kalau udah selesai bilang ya, yang ulang kembali. Bapak kasih waktu 7 menit. Ulang. 4 soal, 1 soal. Mengerjakan tugasnya, boleh kumpulkan tugasnya. Tes evaluasi kalian. Jadi nanti Bapak nilai kalau memang ada nilainya yang kurang di bawah KKM ya. Kemungkinan nanti Bapak ada remedial kembali ya. Bagi yang di atas KKM kemungkinan tidak akan mengikuti remedial kembali. Kalau baik ya, silakan sekarang kalian kembali ke tempat masing-masing dulu sebelum pembelajaran. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai dari pertama ya, sampai berdiskusi untuk mempresentasikan hasil materi kita. Nah, setelah sampailah kita pada kesimpulan. Ya, boleh kita baca bersama-sama kesimpulan pada pembelajaran
Iman adalah keyakinan yang melibatkan hati, lisan, dan perbuatan. Cabang-cabang iman, suatu iman mencakup aspek hati, lisan, dan perilaku. Dengan mengamalkan syu'abul iman, seseorang dapat meningkatkan kualitas keimanannya dan mendapatkan ketenangan hidup. Oke, baik. Sebelum ditutup, Bapak juga mau bertanya lagi kepada kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Ayo. Menyenangkan tidak? Kira-kira bagian apa yang kalian paling senangi dan menyenangkan? Saat bekerja sama, Pak. Saat bekerja sama, boleh Topan? Saat mencari tahu jawaban, mencari tahu cabang iman, Ya. ternyata terdapat banyak cabang iman. Oke, baik, bagus. Terus, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Oke. Oke, jadi setelah belajar syukur iman, hati kita sudah semakin tenang ya, tahu tentang keimanan kita bahwasanya iman itu nggak cuma satu, ternyata banyak cabang-cabangnya ya. Nah, paham sampai sini semuanya? Oke, baik, sebelum Bapak tutup, bahwasanya nanti minggu depan kita akan mempelajari bagian materi-materi yang berkaitan dengan menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya. Nah, sebelum kita akhiri, silakan buat ketua kelas dibimbing untuk berdoa dan silakan dilakukan bagian buku kalian yang ada di tas kalian atau yang di atas meja, silakan pastikan ke dalam tas kalian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, pamitnya kita berdoa dan menurut agama kita masing-masing, berdoa dengan sesama. Silakan kalian mau pulang, hati-hati di jalan ya. Ya, Pak.